Masih banyak yang bertanya-tanya, benarkah pesangon pensiunan akan dinaikkan tahun ini? Apakah kabar tentang pencairan gaji, ke-14 dan kenaikan tunjangan untuk pensiunan, PNS yang dikelola oleh Taspen itu benar, adanya atau hanya isapan jempol? Ini bukan sekedar wacana, ini adalah bagian dari kebijakan yang sedang berjalan, dan semua pihak yang selama ini menantikan kejelasan, akhirnya mulai melihat titik terang. Mulai dari awal Mei hingga Juni 2025, pemerintah melalui kerjasama resmi antara Taspen, Kementerian Keuangan, dan arahan langsung Presiden Prabowo telah mengonfirmasikan beberapa perubahan besar yang menyentuh langsung kehidupan para pensiunan, terutama mereka yang telah menunggu kepastian selama bertahun-tahun, bukan hanya soal kenaikan gaji, tetapi juga menyangkut pencairan, dana pensiun yang lebih adil, pesangon yang lebih layak, dan kebijakan baru yang memastikan tidak ada lagi pensiunan yang tertinggal. Dari perhatian negara dalam video ini, kami tidak akan membahas rumor, kami hanya akan mengangkat fakta resmi. 4 poin penting yang akan kami bahas berasal dari dokumen pemerintah, pernyataan resmi dari Taspen, serta penjelasan terbaru dari pihak Kementerian Keuangan yang secara langsung menggandeng proses pencairan dana ini. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah pensiun sejak lebih dari 10 atau bahkan 20 tahun lalu, video ini sangat penting karena justru kelompok yang paling lama pensiun lah yang kini menjadi prioritas utama dalam program ini. Di tengah banyaknya hoaks yang beredar, penting bagi kita untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mari kita kupas bersama fakta resmi mengenai kenaikan gaji dan pesangon pensiunan PNS Taspen yang berlaku mulai Mei hingga Juni 2025. Ini bukan janji kosong. Ini adalah bentuk kepedulian negara yang sedang diwujudkan, perlahan tapi pasti, dan Anda layak mengetahui setiap detailnya. Jadi, mari kita mulai dari hal yang paling banyak ditanyakan. Belakangan ini, apakah benar ada perubahan besar dalam sistem pencairan gaji dan pesangon pensiunan PNS? Tahun ini jawabannya iya, dan ini bukan cuma sekedar pembicaraan biasa. Semua dimulai dari tekanan publik yang makin kuat, terutama dari para pensiunan dan keluarga. Mereka yang merasa bahwa selama ini perhatian negara masih belum sepenuhnya menyentuh mereka, apalagi bagi mereka yang sudah pensiun sejak belasan, atau bahkan puluhan tahun lalu. Rasa tertinggal dan ketidakjelasan itu menjadi luka lama yang terus terbuka, dan akhirnya tahun ini pemerintah mulai memberi jawaban yang nyata. Kalau kita tarik ke belakang, sejak awal 2025, ada beberapa sinyal positif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Salah satunya datang dari rapat koordinasi nasional yang melibatkan pihak Taspen, Kementerian Keuangan, serta DPR. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pola pencairan pensiun dan pesangon harus mengalami perbaikan bukan hanya dalam nominal, tetapi juga dalam kecepatan, keadilan, dan efisiensi. Presiden Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah bagian dari prioritas yang tidak bisa ditawar lagi dan bukan hanya slogan. Karena mulai bulan Mei 2025, realisasinya benar-benar mulai terlihat. Salah satu perubahan paling terasa adalah sistem pencairan pesangon yang kini diperluas melalui mekanisme dana sisa gaji bulanan yang sebelumnya seringkali terabaikan. Artinya ada sejumlah dana akumulasi yang tidak sempat tersalurkan di masa aktif atau bahkan di masa awal pensiun, kini diinventarisasi ulang dan siap dicairkan dalam bentuk pesangon tambahan. Liberal terutin the pensiunan yang pensiun sebelum tahun 2010, di mana sistem digitalisasi Taspen belum seoptimal sekarang. Jadi bayangkan saja jika dulu ada potensi sisa dana yang mengendap tanpa kejelasan, kini negara justru berinisiatif untuk mengembalikan dana itu langsung ke rekening para penerima. Langkah ini memang bukan tanpa tantangan, banyak data yang harus diperbarui, dokumen yang perlu dicocokkan kembali, dan tentunya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus sangat rapi. Namun sejak awal Mei, proses verifikasi ini mulai dilakukan secara bertahap. Bahkan sejumlah pensiunan di wilayah Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan sudah menerima pemberitahuan resmi dari Taspen mengenai status pencairan dana pesangon tambahan ini. Tidak sedikit dari mereka yang kaget karena sebelumnya mengira dana tersebut sudah hangus atau tidak bisa lagi diklaim, tapi ternyata melalui sistem pembaruan Taspen tahun ini, dana itu tetap tercatat dan sah untuk dicairkan. Di sisi lain, kenaikan gaji pensiunan yang diumumkan secara nasional juga menjadi sorotan besar.
bukan hanya karena angka kenaikannya yang mencapai rata-rata 4% dari total gaji pokok pensiunan, tetapi juga karena cara pemerintah mengatur distribusinya. Kenaikan ini tidak diberlakukan seragam, melainkan disesuaikan dengan golongan terakhir saat pensiun dan lama masa kerja. Hal ini disebut sebagai pendekatan proporsional, dan tujuannya adalah supaya kenaikan gaji benar-benar adil dan mencerminkan kontribusi masing-masing PNS selama bertugas. Jadi, pensiunan yang dulunya menjabat di posisi fungsional maupun struktural bisa mendapatkan hak sesuai porsi dan tanggung jawab yang dulu mereka. Emban yang menarik pemerintah juga memberi perhatian khusus bagi pensiunan, janda dan duda PNS seringkali. Mereka menjadi kelompok yang luput dari perhatian saat ada perubahan kebijakan, tapi tahun ini, berdasarkan data dari Taspen, sekitar 218.000 janda dan duda pensiunan masuk dalam daftar penerima kenaikan gaji dan pesangon. Tambahan pemerintah mengakui bahwa selama ini mereka memang kurang mendapat porsi perhatian yang cukup, sehingga kebijakan baru ini dirancang untuk mengoreksi ketimpangan itu. Bahkan dalam beberapa kasus, ada janda pensiunan yang mendapatkan pencairan dana hingga 2 kali lipat karena adanya akumulasi dari tunggakan masa lalu yang belum disalurkan. Ya tentu saja semua proses ini tidak akan berjalan lancar tanpa kerjasama antara instansi pusat dan daerah. Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun juga mengakui bahwa beban kerja mereka meningkat drastis sejak pengumuman kebijakan ini. Namun mereka juga menyatakan komitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh proses, verifikasi dan pencairan secara menyeluruh sebelum akhir Juni 2025. Maka dari itu, bagi para pensiunan yang belum menerima informasi langsung, sangat dianjurkan untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Taspen atau datang langsung ke kantor cabang terdekat. Bahkan kini sudah tersedia layanan jemput bola bagi pensiunan lansia yang tidak bisa bepergian jauh. Dan bicara soal transparansi, tahun ini pemerintah mewajibkan Taspen untuk merilis laporan mingguan yang bisa diakses publik. Laporan ini memuat jumlah pensiunan yang sudah menerima pencairan, nominal total yang sudah disalurkan, serta wilayah mana saja yang masih dalam proses. Verifikasi langkah ini diambil untuk mengurangi kebingungan dan spekulasi yang selama ini kerap beredar di media sosial. Jadi semua informasi yang valid kini bisa dicek secara langsung tanpa harus menunggu kabar dari pihak ketiga. Ini adalah salah satu bentuk keterbukaan yang memang dituntut oleh masyarakat sejak lama. Hal lain yang patut disoroti adalah komitmen pemerintah dalam menindak tegas oknum yang mencoba memanfaatkan momentum ini untuk keuntungan pribadi. Ada beberapa laporan terkait penipuan berkedok pencairan dana pensiun yang mulai bermunculan, terutama di daerah. Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan bersama OJK dan kepolisian telah membentuk tim khusus untuk menangani laporan-laporan tersebut secara cepat. Bahkan sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap karena terbukti mengatasnamakan Taspen untuk menipu pensiunan dengan meminta biaya administrasi palsu. Maka dari itu, sangat penting bagi para pensiunan untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dana. Dengan imbalan uang ini, dengan adanya sistem pelaporan digital dan jalur pencairan langsung ke rekening pribadi, proses distribusi dana pensiun menjadi lebih aman dan terkontrol. Tidak lagi ada keharusan datang ke kantor pos atau tempat pencairan fisik lainnya. Seluruh dana ditransfer langsung ke rekening bank penerima yang sudah diverifikasi. Bagi pensiunan yang belum memiliki rekening aktif, Taspen bahkan menyediakan bantuan untuk membuka rekening baru secara gratis, bekerja sama dengan bank-bank nasional seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Jadi proses ini benar-benar dirancang untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Yang juga menarik adalah wacana perubahan sistem pensiun dari skema PS Yugo menjadi skema fully funded yang tengah digodok untuk diberlakukan secara bertahap mulai 2026. Meski belum berlaku penuh tahun ini, sejumlah pensiunan lama akan menjadi kelompok percontohan untuk melihat sejauh mana efektivitas skema baru ini. Dalam skema fully funded, dana pensiun dikumpulkan dan dikelola sejak masa aktif, bukan hanya dibayar dari APBN saat sudah pensiun. Ini artinya pengelolaan dana lebih transparan, dan dana yang diterima saat pensiun akan lebih besar dan konsisten. Pemerintah berharap bahwa dengan skema ini, generasi pensiunan di masa depan akan lebih terjamin secara finansial tanpa terlalu bergantung pada alokasi anggaran tahunan. Namun untuk tahun 2025 ini, fokus utama masih pada pencairan
pesangon dan kenaikan gaji yang sudah disepakati bersama, dan perlu diketahui juga bahwa dana yang digunakan untuk mencairkan pesangon, tambahan ini bukan berasal dari pemotongan dana pensiun bulanan, melainkan dari alokasi dana khusus yang telah disiapkan melalui APBN Perubahan 2025. Pemerintah secara khusus menganggarkan lebih dari 9 triliun rupiah untuk mendanai program ini secara nasional. Anggaran ini mencakup biaya verifikasi data, penguatan sistem e-Taspen, hingga biaya operasional pelayanan jemput bola. Semua langkah ini menegaskan bahwa pemerintah kini benar-benar serius untuk menjadikan kesejahteraan pensiunan sebagai bagian dari wajah baru reformasi birokrasi, bukan lagi sekedar slogan atau janji manis menjelang pemilu, tetapi sebagai program berkelanjutan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Presiden Prabowo bahkan menyampaikan dalam pidatonya bahwa jika negara ingin dihormati oleh generasi muda, maka ia harus terlebih dahulu menghormati mereka yang telah berjasa di masa lalu, yakni para pensiunan yang sudah mengabdikan hidupnya untuk negeri ini. Dan sadi Anda yang menonton video ini penting untuk memahami bahwa perjuangan ini belum selesai, proses verifikasi masih berjalan, pencairan sedang dilakukan bertahap, dan semua informasi resmi hanya bisa Anda dapatkan dari Taspen Kemenku dan situs resmi pemerintah. Maka dari itu, hindari informasi dari media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lison Baras belum the dead atau belum menerima pemberitahuan apapun, Anda tak berhak untuk menanyakan status Anda langsung ke Taspen, baik melalui telepon, email, maupun datang langsung ke kantor terdekat. Akhirnya, mari kita bersama-sama awasi dan dukung proses ini agar benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Karena program sebesar ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak, baik pemerintah, pensiunan maupun masyarakat umum, saling menjaga transparansi, kepercayaan, dan itu semangat untuk membangun sistem pensiun yang lebih baik. Jangan ragu untuk berbagi informasi ini kepada sesama pensiunan lain. Siapa tahu kabar baik ini bisa menjadi titik balik dalam kehidupan mereka juga.